Shalom, selamat sore. Senang dengan para kekasih Kristus bersama kami keluarga masa depan cerah. Kami mohon maaf, kami harus menyiarkan ulang karena tadi gangguan sinyal terputus. Biar sore ini kita mulai, kita akan membaca kembali Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mazmur pasal 28 ayat 7. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan sore ini terambil dari kitab 2 Tawarik pasal 9 ayat 22 sampai dengan 24. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. 2 Tawarik pasal 9 ayat 22 sampai dengan 24. Hikmat akan mengundang kehormatan serta kekayaan bagi orang yang hidup di dalamnya. Orang yang mengejar kehormatan dan kekayaan belum tentu akan memperolehnya. Kekasih Kristus, bahkan tidak jarang sesudah menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk meraih semuanya itu, justru yang ia peroleh adalah pepesan kosong belaka. Tetapi bila orang hidup di dalam hikmat, maka justru kehormatan dan kekayaan itulah yang akan datang mengejar dirinya. Dengan kata lain, apabila orang mengejar hikmat, maka pada gilirannya hikmat itulah yang akan mengundang kehormatan dan kekayaan agar datang kepada diri yang bersangkutan. Kekasih Kristus, kehormatan dan kekayaan oleh karena hidup di dalam hikmat itulah yang dialami oleh Raja Salomo. Di dalam 2 Tawarik pasal 9 ditulis bahwa Allah memberi hikmat kepada dirinya. Sebagai akibat, semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, namun dengan membawa berbagai macam persembahan bagi Salomo. Artinya, karena Salomo tidak meminta yang lain kecuali hikmat kepada Tuhan, seperti yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 1, maka sebagai akibat, hikmat tersebut mengundang kehormatan serta kekayaan bagi dirinya. Kekasih Kristus, mari kita belajar dari Salomo. Kita memohon agar Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita. Maka kita akan melihat perubahan hidup terjadi dalam hidup kita. Ingat, hikmat Tuhan, bukan hikmat dunia. Hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yang akan menolong kita untuk boleh hidup di dalam kebenaran, sehingga setiap kita boleh membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Demikian pemberitaan firman pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kekasih Kristus, kita akan berdoa. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Yuli Brobun, Ibu Yeni Tera, Vio Olive. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu,
Mampukan diri kami untuk senantiasa mendahulukan hikmat lebih daripada kehormatan dan kekayaan. Sebab kami menyadari bila kami mengejar kehormatan dan kekayaan, justru kesia-siaanlah yang akan kami alami di dalam hidup kami. Tetapi apabila kami mengutamakan hikmat, yaitu dengan hidup takut kepadamu serta menghormati firman-Mu, maka kehidupan yang limpah dengan kebahagiaanlah yang akan kami alami di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena dengan anugerah-Mu Engkau bersedia melimpahi diri kami dengan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau baik bagi kami. Engkau sangat peduli dan memperhatikan kami. Terbukti Engkau memberikan kami hikmat-Mu agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu senantiasa. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu. Dan juga pada sore hari ini hamba berdoa menyerahkan anak Lena Pormes. Tuhan juga berkati anak kekasih Lena dan Olivia. Tuhan berkati di Sorong. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan turut campur tangan sehingga boleh berhasil. Tuhan lindungi, pelihara, berikan kesehatan yang baik kepada mereka. Terima kasih Bapak untuk semua yang telah hadir, Ibu Yeni, Ibu Yuli. Tuhan memberkati. Hamba juga terus berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng. Tuhan tolong supaya mereka juga hidup dengan hikmat Tuhan. Mereka nggak hidup sembarangan, tetapi mereka hidup tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu, sehingga mereka diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih buat waktu sore hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Baik, ya kasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaan yang telah Bapak Ibu anak-anak berikan bersama dengan kami. Tuhan berkati. Ingat, pergunakan hikmat dari Tuhan, bukan hikmat dunia. Tetap andalkan Kristus dalam hidupmu. Tetap semangat, Tuhan di pihak kita. Shalom, salam MDC.